Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua. Ya, sebagian ada yang masih libur panjang ya. Tapi kita bersyukur Tuhan anugerahkan kepada kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Secara khusus minggu hari ini kita akan memperingati Hari Bumi. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, pasal yang pertama ayat 28 sampai ayat 31, lalu pasal 2 dari Kejadian ayat pertama dan ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitab atau di layar yang sudah tersedia. Demikianlah firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Pasal yang kedua, ayat yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman Kristen bukan hanya berbicara tentang sorga dan neraka. Iman Kristen bukan hanya bicara tentang bagaimana sorga, bagaimana neraka. Tetapi juga berbicara tentang bagaimana tanggung jawab kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia. Baik dalam konteks bisnis, dalam konteks keluarga, dalam konteks kehidupan keseharian kita, di dalam dan atas dunia ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana di dalam perenungan kita pada hari ini kita akan memikirkan bersama-sama tentang cinta kita kepada bumi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketika bicara tentang cinta, maka di mana ada cinta, di sana akan ada kehidupan. Di mana ada cinta, di sana akan ada keharmonisan. Di mana ada cinta, di sana akan tumbuh sukacita. Tetapi sebaliknya, ketika cinta tidak ada, maka semua akan menjadi kacau balau. Ketika cinta tidak ada, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik akan menjadi rusak dan akan menjadi jahat. Pemahaman Alkitab tentang ekologi, tentang iman, tentang alam, tentang bumi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipikirkan bersama-sama. Wawasan mengenai apa dan bagaimana ekologi itu, bagaimana bumi itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan oleh orang percaya. Kenapa? Kalau bukan orang percaya, siapa lagi? Kita mempercayakan kepada dunia. Barangkali dunia akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Oleh sebab itu bagaimana kehidupan kekristenan melihat betapa pentingnya untuk mencintai bumi. Manusia memandang alam sebagai apa? Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi mereka, sebagai sarana untuk memuaskan diri, sehingga apa? Yang terjadi nanti malah kerusakan. Di dalam bacaan kita tadi maka kita mendapatkan bagaimana Alkitab berbicara tentang bumi ciptaan Tuhan itu. Keberadaan atau ciptaan atau terciptanya bumi itu memang penting untuk kita ketahui. Ketika dunia melihat
Pandangan-pandangan mengatakan bahwa bumi itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Bumi itu terjadi karena adanya evolusi. Bumi itu terjadi karena ada satu dan dua hal. Tetapi kekristenan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sejak Alkitab ditulis, pasal 1 ayat 1, Allah mengatakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terciptanya alam semesta, terciptanya bumi, tentu bukan dari yang ada, tetapi dari yang tidak ada. Creatio ex nihilo. Itulah yang Alkitab katakan bahwa bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini. Seperti apa bumi yang diciptakan Tuhan? Di dalam bacaan kita tadi, maka Tuhan menciptakan bumi. Dan ciptaan itu sungguh amat baik. Ini bicara tentang kualitas. Kualitas karya Allah. Kualitas ciptaan Tuhan. Kualitas perbuatan tangan Tuhan. Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Betapa baiknya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kenapa sungguh amat baik? Karena penciptanya adalah pencipta yang baik. Pencipta yang baik tentu menghasilkan karya yang baik. Allah yang baik, Allah yang maha baik akan menghasilkan karya yang baik juga. Tetapi ketika Tuhan menciptakan bumi, alam semesta, dan segala isinya begitu amat baik, maka untuk apa bumi itu diciptakan? Dalam teks yang kita baca tadi, sebetulnya dengan sangat tegas juga disampaikan di sana. Tuhan menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, memperlengkapi seluruh alam semesta dengan benda-benda penerang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan yang ada untuk apa? Sebagai tempat kediaman manusia. Bumi sebagai tempat kediaman manusia yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, Tuhan serta-merta menempatkan manusia di tengah-tengah ciptaan yang begitu amat baik. Tuhan tidak menempatkan manusia di tengah-tengah segala sesuatu yang rusak adanya. Tuhan menempatkan manusia di tengah-tengah ciptaan yang begitu sungguh istimewa, yaitu alam semesta. Tuhan tidak menciptakan manusia dulu baru nanti memperlengkapi. Wah, manusia perlu air, maka diciptakan air. Wah, manusia perlu penerang, maka diciptakan terang. Oh, manusia perlu tumbuh-tumbuhan, maka diciptakan tumbuh-tumbuhan. Manusia perlu hewan, maka diciptakan hewan. Tidak. Tapi Tuhan menciptakan segala sesuatu, baru kemudian Tuhan menciptakan manusia. Karena itu betapa luar biasanya posisi manusia di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan bumi yang amat baik sebagai tempat kediaman manusia. Karena itu betapa ironisnya ketika manusia ditempatkan di tempat yang begitu baik dan tidak mencintai yang baik itu tadi. Sudah seharusnya dan sudah menjadi tanggung jawab hidup manusia. Tentunya mencintai sesuatu yang baik yang dari Tuhan itu. Dan tentu ketika Tuhan menempatkan manusia di tengah-tengah bumi, di bumi di mana Tuhan hadirkan manusia di sana. Untuk apa? Untuk menjaga satu kelangsungan kehidupan. Kenapa bumi perlu dicintai? Kenapa bumi perlu dijaga? Kenapa bumi perlu dipelihara? Supaya ada kelangsungan kehidupan yang harmonis. Sayangnya ketika manusia jatuh ke dalam dunia, maka bumi yang baik itu menjadi rusak. Di dalam teks yang kita baca bagaimana Tuhan juga memberikan mandat yang begitu luar biasa kepada manusia sebagai ciptaan yang dicipta segambar serupa dengan Dia. Dan mandat itu kita dapatkan di dalam ayat yang ke-28 yang kita baca tadi. Beranak cuculah. Kepada manusia diberikan perintah, diberikan mandat untuk berkeluarga. Kelangsungan kehidupan itu bagaimana Tuhan sendiri yang membentuk manusia, laki-laki dan perempuan, lalu kepada mereka diperintahkan
Beranak cucu lah, ini berarti berkeluarga, hidup dalam keluarga. Tapi bagaimana kehidupan manusia bukan hanya berhenti pada mandat untuk keluarga itu. Mandat untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Bertambah banyak, penuhi bumi. Manusia tidak berhenti pada perintah atau menerima perintah untuk beranak cucu. Tetapi juga ada mandat lain. Bagaimana kepada manusia diperintahkan atau dimandatkan untuk apa? Bertambah banyak dan penuhi bumi. Bukan berarti kemudian manusia harus memenuhi bumi dengan manusia-manusia yang ada. Tetapi ketika bicara memenuhi, bumi bertambah banyak, berarti manusia diperintahkan untuk menghasilkan karya-karya yang agung, yang banyak untuk apa? Untuk bumi ini. Bukan sekedar bahwa jumlah manusia yang bertambah banyak, tetapi hasil yang dikerjakan, bumi yang diupayakan, kualitas yang dihasilkan oleh manusia dari bumi itu juga harus ada. Harus banyak. Oleh sebab itu bagaimana kepada manusia juga diperintahkan berkuasa mengelola. Ini satu kata yang sangat menarik ketika bicara tentang mengelola. Maka istilah mengelola di sana sebetulnya sama artinya dengan istilah beribadah. Menyembah. Beribadah. Oleh sebab itu ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengelola taman, mengelola ciptaannya, Tuhan tempatkan manusia itu di dalam taman itu untuk mengelola, untuk memelihara, untuk mengusahakan taman itu. Itu bagian daripada relasi manusia dengan Allah, peribadatan manusia kepada Allah. Karena itu tidak hanya sekedar bagaimana kita ke gereja lalu kita disebut beribadah. Maka hari-hari kita itu pun beribadah. Termasuk ketika kita melakukan aktivitas hari-hari kita menjaga, memelihara alam di sekitar kita. Itu pun bagian dari tanggung jawab kita beribadah kepada Tuhan. Banyak orang pikir bahwa itu bagian dunia lah, itu bagian orang lain. Padahal kalau kita memahami bagian ini, maka sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memberikan perintah yang sedemikian rupa. Jelas, tegas bagaimana tanggung jawab manusia atas bumi. Bukan nanti setelah manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Allah memberikan perintah, tidak. Tetapi dalam kondisi manusia yang masih kudus, suci, belum jatuh ke dalam dosa, maka Allah sudah memberikan perintah kepada manusia supaya mereka betul-betul memelihara kehidupan, memelihara bumi, memelihara alam semesta yang Tuhan jadikan. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bumi yang diciptakan oleh Tuhan begitu indah, begitu baik, begitu memberikan kehidupan, namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua menjadi hancur. Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan keseharian kita, maka di mana tidak ada kehancuran di bumi ini? Udara hancur. Lautan, air, semua tercemar, hancur. Daratan juga demikian. Maka tidak ada tempat di mana bumi tidak rusak setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyeret bumi dalam kehancuran, dalam keterkutukan. Kalau kita merenungkan, padahal salah apa bumi? Salah apa alam semesta? Salah apa hewan? Salah apa tumbuhan? Yang salah adalah manusia yang tidak taat kepada Allah, manusia yang tidak taat kepada perintah Tuhan, yang tidak mengindahkan larangan Tuhan. Tetapi ketika mereka melanggar perintah yang Tuhan berikan di dalam pasal yang ketiga Kejadian, maka ketika Tuhan datang ke Taman Eden itu menjumpai Adam dan Hawa. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Dan ketika mereka melanggar firman yang diberikan Tuhan kepada mereka, Tuhan mendapati manusia yang berdosa, lalu Tuhan bertanya kepada Adam, bertanya kepada Hawa. Dan Tuhan juga mengatakan, bagaimana bumi terkutuk, terseret oleh karena
kejahatan manusia. Terseret oleh karena kejatuhan manusia. Bumi yang terkutuk, bumi yang hancur, bumi yang begitu tercemar, bumi yang begitu rusak. Udara hancur. Kalau kita memperhatikan, tentu di mana tempat-tempat tertentu masih ada udara-udara yang bersih gitu ya. Kalau Jakarta beda sekali dengan Kalimantan ya. Ketika saya kemarin di Kalimantan itu wah udaranya bersih sekali, bagus sekali. Kalau di sini kena hujan sedikit mungkin agak demam atau agak pilek, ada flu gitu ya. Saya share, tapi ketika di sana hujan, ada angin, airnya bersih sekali. Polusi udara di kota memang sangat tinggi dibanding dengan polusi di daerah. Begitu juga dengan kondisi alam ya, dan juga kondisi air. Walaupun kalau bicara air misalnya, di keliling kita di Kalimantan itu karena banyak sawit. Maka salah satu keluhan mereka adalah bagaimana kesulitan air. Sehingga asrama putri harus dia ngambil air. Saya diskusi dengan teman kita di pusat kurikulum. Gitu. Iya Kak, salah satu kendala kita di sini adalah air. Sebetulnya tidak terlalu besar problemnya, tetapi tempat untuk menampung air itu dari satu titik ke titik yang lain sangat jauh sehingga beberapa air terbuang sebelum sampai pada satu penampungan. Nah, air karena sawit juga di sekelilingnya. Tentu saja setiap tahun dikelilingi oleh sawit yang begitu banyak maka disedot oleh sawit itulah air itu. Nah, alam menjadi rusak, alam menjadi hancur, bumi menjadi tidak lagi bersahabat dengan manusia. Kenapa ada kerusakan? Selain karena dosa ya memang efek dari dosa, akibat dari dosa bagaimana kehidupan yang sebetulnya konsumerisme dari manusia itulah juga yang mengakibatkan kerusakan dunia, kerusakan alam, kerusakan ciptaan-ciptaan lain. Manusia kurang menyadari asal usulnya, manusia kurang menyadari rasa kepemilikan atas bumi. Manusia kurang menyadari masa depan bersama dengan ciptaan-ciptaan lain. Manusia menganggap bahwa ciptaan lain adalah hal yang tidak perlu diperhatikan, dipelihara, ditata kelola, dicintai. Padahal ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang mungkin bagi manusia sangat menjijikkan. Tetapi bagi Tuhan, semua yang Tuhan ciptakan itu dipakai untuk memuliakan Allah. Karena itu kalau kita membaca dalam Mazmur, maka kita seringkali mendapatkan bagaimana alam memuliakan Tuhan. Cakrawala memberitakan kasih Tuhan. Bahkan hewan-hewan pun Tuhan pakai untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Benda mati, batu pun secara fasib Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pada dirinya segala ciptaan Tuhan, Tuhan pakai untuk apa? Menyatakan kemuliaan. Namun seringkali manusia menganggap bahwa apa yang Tuhan ciptakan selain dirinya, selain manusia itu, bagi manusia mungkin tidak dianggap sesuatu yang penting. Maka ketika gaya hidup atau kehidupan manusia yang konsumerisme itu menjadi salah satu penyebab kerusakan bumi. Kerusakan bumi disebabkan karena egosentris dari manusia. Manusia menempatkan diri sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia menempatkan diri sebagai yang fokus. Segala sesuatu di luar dirinya dianggap apa? Dianggap sebagai objek saja. Sementara dirinya adalah subjek itu. Ketika manusia berpusat pada diri sendiri, maka apa yang terjadi? Keserakahan meningkat. Sikap egosentris menyebabkan apa? Menyebabkan kerusakan ciptaan lain. Tentu ada sistem ekonomi yang tidak sehat. Ketika tidak ada keseimbangan, tidak ada cinta kasih, tidak ada saling memperhatikan di sana, yang serakah semakin serakah, yang lemah semakin lemah, maka sistem ekonomi yang terganggu itu mengakibatkan juga
kerusakan bumi. Di dalam tulisannya, John Stott pernah mengatakan begini, bahwa secara teologis dikatakan akar kerusakan lingkungan alam dewasa ini terletak pada sikap rakus manusia, alam yang rusak, alam yang hancur, bumi yang hancur. John Stott mengatakan terletak atau oleh karena kerakusan manusia. Manusia yang rakus, manusia yang berdosa menghadapi alam yang tidak memenuhi keserakahan manusia itu. Maka manusia berdosa adalah manusia yang pada hakikatnya berubah dari tadi menata, mengelola, menjadi mengeksploitasi bumi. Betapa berbahayanya kehidupan alam semesta. Betapa berbahayanya kehidupan bumi, terancam kehidupan bumi oleh karena sikap manusia, oleh karena tindakan manusia yang rusak tadi. Seorang bernama Ernst Haeckel, seorang Jerman, dia yang mencetuskan tentang ekologi itu. Di dalam ekologi, bagaimana ilmu tentang kelangsungan kehidupan, keharmonisan kehidupan itu. Maka beliau mengatakan bahwa ada hal-hal yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh manusia untuk merusak alam. Kenapa bumi begitu rusak? Karena etika lingkungan tidak lagi diperhatikan. Etika lingkungan itu bicara tentang antroposentris, di mana manusia memandang diri sebagai pusat dari sistem alam ini. Bagi orang antroposentris ini, sayalah pusat, manusialah pusat. Kitalah sebagai pusat dari alam ini. Manusia dan kepentingannya mendapat tempat sentral yang tertinggi di dalam tatanan ekosistem. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka manusia itu mengambil sesuka hati mereka dari alam. Oh, pusatnya kita kok, manusia. Bukan alam. Alam pun kalau ada ya kita ambil, kita keruk, kita eksploitasi tanpa memperhatikan pemeliharaan, tanpa memperhatikan pengelolaan. Yang penting kita manusia dapat hasil dari alam itu. Maka antroposentris menjadi sesuatu yang sangat menghancurkan kehidupan alam semesta ini. Pandangan antroposentris ini kalau dikaji, maka alam atau lingkungan hidup yang hanya mempunyai nilai alat bagi kepentingan manusia itu hanya alat yang tidak perlu diperhatikan, tidak perlu alat sesuka hati kita. Bisa diperlakukan sesuka hati manusia karena memang hanya sekedar alat dan tidak perlu dicintai, tidak perlu dirawat. Yang namanya alat pemuas kehidupan manusia. Orang antroposentris maka melihat lingkungan hidup sebagai makna bagi kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Sehingga tidak heran ketika alam begitu menjanjikan kemakmuran dan manusia tidak mengontrol diri, menjadi serakah, mengerok alam itu. Alam rusak, ditinggalkan begitu saja. Itulah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Beberapa tahun lalu, ya, saya melintasi daerah tambang peti, pertambangan emas liar ya, tanpa izin itu. Hutan dibuka, dibabat, lalu dibuka, lalu digali lubangnya sedalam-dalamnya dengan menggunakan mesin yang begitu besar. Ketika disedot emasnya, maka emasnya sudah diambil dan hutan ditinggalkan dalam kondisi yang rusak. Lubang yang begitu besar ada di tengah-tengah hutan dan begitu banyak. Itulah gambaran bagaimana ketika manusia hidup dalam antroposentris itu sendiri. Melihat lingkungan hidup sebatas makna bagi kesejahteraan, bagi kemakmuran manusia. Manusia hanya melihat apa? Wah, ini luar biasa kekayaan alam. Kita gali sedemikian rupa, kita ambil tanpa kita perhatikan lagi bagaimana selanjutnya pengelolaan itu. Bagi orang antroposentris maka kehidupan alam itu kalaupun rusak berarti bukanlah tanggung jawab moral manusia. Bagi orang antroposentris, tanggung jawab moral manusia itu bukan kepada alam, tetapi hanya kepada manusia yang lain. Kepada sesama manusia saja, tidak ada tanggung jawab moral kita terhadap alam. Tanggung jawab moral kita hanya kepada sesama kita. Sebetulnya,
Kalau mereka menyadari bahwa dengan tanggung jawab moral kepada sesama, maka harusnya ketika alam dieksploitasi itu pun bagian sudah merusak moral dan tanggung jawab kepada sesama. Bayangkan generasi-generasi berikutnya, anak cucu mereka. Maka di dalam pengajaran tentang etika ekologi ini juga, biosentris, semua unsur dalam alam mempunyai nilai bawaan. Misalnya kayu mempunyai nilai bawaan bagi dirinya sendiri, bagi kayu sendiri. Demikian juga dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi ketika bicara tentang ekosentris ini tadi, maka menekankan bahwa kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya sebatas pada makhluk hidup, tetapi apa? Mencakup juga makhluk tak hidup. Berarti ketika orang ekosentris ini melihat alam, maka tanggung jawabnya bukan hanya sekedar kepada hal-hal yang bersifat hidup itu, alam, kayu, hewan dan sebagainya, tetapi juga kepada benda-benda mati yang Tuhan ciptakan. Itu pun harus diperhatikan. Oleh sebab itu bagaimana kehidupan manusia yang begitu rusak karena dosa, ketika tidak dikembalikan kepada satu pengajaran yang benar, maka sangat berbahaya. Mencintai bumi, perlukah? Sangat perlu sekali. Kenapa manusia? Kenapa kita orang percaya perlu mencintai bumi? Mencintai bumi sebagai ciptaan Allah. Maka mencintai Allah, mencintai karya Allah, mencintai Tuhan, mencintai ciptaan Tuhan. Karena itu ketika kita mencintai bumi sebagai ciptaan Tuhan, maka di dalam teks yang kita baca tadi ingatkan kepada kita. Manusia harus menyadari martabatnya sebagai manusia. Manusia harus sadar akan keberadaannya sebagai manusia. Manusia bukan Tuhan. Manusia bukan pemilik. Manusia sebagai pengelola. Sebagai mitra. Bukan owner. Tetapi sebagai pengupaya. Sebagai hamba. Stewardship yang mengelola. Yang memanage apa yang menjadi milik sang pencipta itu. Milik Tuhan itu. Bumi sebagai milik Tuhan. Pandangan atau persepsi manusia tentang bumi itu sangat mempengaruhi akan bagaimana sikap manusia, perilaku manusia, tindakan manusia terhadap alam semesta. Oleh sebab itu kita diingatkan bagaimana kita menyadari akan sikap kita, menyadari akan siapa kita. Manusia akan menyadari bahwa semua ciptaan yang lain tidak semulia dibandingkan dengan dirinya ketika ia melihat ciptaan-ciptaan lain itu. Memang di satu sisi bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi manusia juga harus menyadari bahwa ciptaan-ciptaan lain yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk dikelola, untuk diupayakan adalah ciptaan yang juga penting mendapatkan perhatian dari manusia. Karena itu bagaimana? Apakah ada manusia yang ingin menjadi seekor burung? Tentu tidak ada. Manusia menyadari martabat diri mereka. Manusia harus menyadari akan hakikat mereka. Nggak ada manusia yang mau menjadi hewan. Nggak ada. Nggak ada manusia yang berusaha atau mau menjadi seekor misalnya kambing. Enggak. Manusia mesti menyadari akan hakikat manusia itu sendiri. Dan tentu kita perlu menjaga, melestarikan, mencintai bumi kita. Kenapa? Manusia harus senantiasa mengingat Allah. Hadir di tengah-tengah bumi, hadir di tengah-tengah alam semesta, hadir di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan. Bukan karena kebetulan. Tuhan yang menempatkan. Sehingga ketika manusia mencintai bumi ini, manusia harus ingat tentang siapa penciptanya. Tidak bisa sesuka hati manusia dengan alam semesta. Tidak bisa sesuka hati manusia dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Dia harus ingat Allah yang menciptakan itu. Allah yang menempatkan manusia itu. Siapakah manusia? Manusia hanya wakil Allah. Manusia hanya pelayan-pelayan Allah. Manusia hanya orang yang Tuhan tempatkan untuk mengupayakan
taman di mana Tuhan tempatkan mereka. Mengingat akan Allah. Tujuan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, supaya manusia senantiasa ingat akan penciptanya. Maka di dalam kitab Pengkhotbah, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Banyak orang melupakan hal ini. Ketika kita berjalan di alam atau berjalan di pantai di mana, ketika kita melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah, maka sebetulnya kita menyadar, kita ingat akan Tuhan yang maha indah yang menciptakan alam semesta itu. Kalau tidak, maka kita manusia bisa terjebak, menggeser Allah sebagai pencipta, lalu mengasihi ciptaan, lalu menyembah ciptaan, tidak lagi melihat kepada Allah. Itu yang berbahaya. Karena itu manusia harus senantiasa ingat pada Allah. Ingat pada Tuhan ketika melihat betapa indahnya tanaman. Ketika melihat indahnya bunga yang mekar. Wah, luar biasa karya tangan Tuhan itu. Luar biasa perbuatan tangan Tuhan itu. Maka ketika kita mencintai bumi, mencintai ciptaan Tuhan, manusia harus menaklukkan seluruh alam semesta. Penaklukan atas alam semesta bukan berarti kemudian manusia mengeksploitasinya, menghancurkan. Ini yang banyak diterjemahkan dalam kehidupan manusia, salah mengartikan. Kita diperintahkan untuk menaklukkan kok. Supaya apa? Supaya kita menekan, menindas, dan membuat alam menjadi rusak, membuat bumi menjadi rusak. Sejatinya ketika Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menaklukkan alam, maka perintah itu adalah supaya manusia betul-betul memelihara. Peliharalah taman itu, peliharalah lingkungan, peliharalah pohon, peliharalah hewan-hewan. Waktu saya ke Kalimantan kemarin, saya lihat, seingat saya dulu kayaknya ada kelinci dari sini, saya katakan kan. Mana kelinci dulu yang banyak di sini, ini kandangnya masih ada. Pak, udah mati Pak. Kenapa mati? Waktu libur tidak ada yang memelihara. Seingat saya dulu almarhum Pak Bigman, saya katakan kepada mereka, beliau taruh kelinci di sini supaya ketika anak-anak bermain, anak-anak melihat ada kelinci, ini tinggal kandangnya kosongin. Mana? Gak ada lagi. Maka tanggung jawab manusia adalah menaklukkan alam semesta. Memelihara ciptaan Tuhan. Kalau di sawit-sawit di sekelilingnya tidak ada bunyi hewan-hewan, burung. Tetapi di kompleks itu, wow, bermacam-macam burung dengan berbagai jenis dan suara yang indah itu. Wah, sangat bersahabat dengan manusia. Boleh nggak ditembak? Nggak boleh itu. Jangan ditembak, jangan dibunuh. Biarkan dia hidup di dalam alam ini. Lihat burung terkukur, datang terbang di tengah-tengah lapangan basket. Wah, ini kalau ada yang jahil ini bisa dijadikan lauk ini. Kalau orang yang serakah ini saya bilang kan. Apalagi namanya di Kalimantan semua hewan itu bisa dimakan. Ya, ada burung, ada tupai dan sebagainya. Tapi tanggung jawab manusia adalah melestarikan alam itu. Menjaga, menata kelola, memelihara kehidupan yang begitu indah. Jangan sampai alam menjadi rusak hanya karena keserakahan kita. Alam yang rusak, bumi yang hancur, yang pada akhirnya tentu akan dipulihkan oleh Allah. Allah yang menciptakan bumi, kerusakan bumi oleh karena dosa dan kejahatan manusia. Tetapi Allah sang pencipta tetap menopang, menjaga dan memelihara dengan tangan yang begitu berkuasa. Karena itu kedatangan Kristus, salah satu inkarnasi Kristus adalah bukan hanya sekedar bagaimana manusia mendapatkan satu pemulihan relasi manusia dengan Allah dipulihkan, tetapi juga kedatangan Kristus menjadi pengharapan juga bagi ciptaan-ciptaan lain. Maka di dalam kitab Roma kalau kita membaca di pasal yang ke-9, bagaimana semua makhluk mengeluh menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, datang ke dalam bumi ciptaannya, maka kedatangan Kristus
mengingatkan kepada kita bagaimana di bumi pun harus dihadirkan damai sejahtera. Ada shalom yang di sana. Tanggung jawab kita tentu Injil perlu diberitakan, iya. Tapi ketika Injil diberitakan kepada manusia, manusia menerima Injil. Maka manusia yang menerima Injil harus mampu membawa dan membuat ciptaan lain pun mengalami dampak dari Injil itu. Jadi jangan kemudian, kita aja yang menerima Injil jadi tidak ada dampak bagi ciptaan lain. Maka di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Injil harus diberitakan kepada seluruh makhluk. Kan gak mungkin kemudian kita memberitakan Injil kepada pohon atau memberitakan Injil kepada hewan. Tetapi Injil itu diberitakan kepada manusia dan ketika manusia menerima Injil maka hidup mereka yang diubahkan oleh Injil menjadi hidup yang bertanggung jawab dengan lingkungan, dengan alam, dengan sesamanya. Oleh sebab itu ketika bumi telah dirusak oleh manusia, maka ada cinta kasih Allah yang terus bekerja. Dan kelak ketika Kristus datang akan menghadirkan bumi dan langit yang baru. Dan ketika bumi dan langit yang baru, kalau kita membaca dalam perspektif kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9, maka bagaimana ada harmonis, ada satu keindahan, ada satu kehidupan yang sangat indah dinyatakan di sana. Tidak ada lagi permusuhan antara hewan yang buas dengan hewan yang kecil. Tidak ada lagi permusuhan antara kambing dengan macan tutul. Tidak ada lagi permusuhan antara lembu dengan singa. Tidak ada lagi permusuhan antara binatang-binatang yang ganas dengan binatang-binatang yang lemah. Bahkan dengan manusia sendiri pun kembali adanya satu persahabatan. Layaknya Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Langit dan bumi baru akan Tuhan nyatakan. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-21, 22, maka kita mendapatkan di sana bagaimana bumi dan langit yang baru yang Tuhan jadikan bagi kita. Karena itu peliharalah bumi kita. Cintailah bumi kita. Karena bumi adalah tempat tinggal kita. Kembali saya mengatakan bahwa mencintai Tuhan, Allah pencipta juga mencintai karya Tuhan itu. Karena Allah yang menciptakan mengaryakan hal yang baik. Mencintai Tuhan pencipta juga memelihara ciptaannya. Mencintai Tuhan pencipta juga beribadah dan mengabdi padanya. Dalam kehidupan keseharian kita. Jaga, cintai bumi kita. Mencintai bumi untuk menjaga keseimbangan dan tatanan kehidupan kita. Pohon-pohon, taman, bunga, mana yang bisa kita upayakan, mana yang bisa kita tanam, ya kita tanam. Mungkin kita nggak punya pekarangan yang besar, ada pot bekas botol gitu ya. Itu penting sekali. Penting sekali kalau saya berjalan di depan di lorong STT kiri kanan itu. Pepayanya subur-subur ya. Saya jalan ke pertanian yang sebetulnya ada satu tumbuhan yang bunganya biru. Itu biasanya untuk teh di hotel juga ya. Tapi di sana di hutan. Waktu tim Singapura datang pernah kunjung. Ini teh yang sangat mahal. Dia masuk sampai hotel-hotel besar. Tapi di sini ada di hutan-hutan. Ya. Saya lupa namanya. Itu sangat indah sekali. Alam begitu luar biasa Tuhan jadikan. Tapi keserakahan, kerakusan manusia mengeksploitasi. Maka cintai bumi. Jaga pelihara alam kita. Di sana akan ada keseimbangan kehidupan. Doakan kalau Tuhan berkehendak ya, rusun akan jadi misalnya di tempat kompleks sekolah Kristen Makedonia itu sesuatu yang luar biasa. Secara kajian AMDAL ya kita sudah punya, bahkan sudah memenuhi persyaratan. Tinggal beberapa kelompok yang sebetulnya ingin terus mengajukan. Dan salah satu sekolah yayasan kita, sekolah Kristen Makedonia
yang sudah secara administratif sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hal itu. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan menyertai upaya ini untuk sesuatu yang lebih baik. Bumi diciptakan sebagai tempat tinggal kita, tempat kediaman kita. Karena itu cintailah. Kalau bumi rusak, bumi hancur, tempat tinggal kita juga yang rusak, yang hancur. Mencintai bumi, maka wujud nyata keberimanan kita kepada Allah yang menganugerahkan bumi bagi kita. Biarlah Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita. Bukan hanya sekedar bagaimana kita bicara tentang surga dan neraka, tapi juga tanggung jawab hidup kita sehari-hari juga kita perlu perhatikan. Tuhan kiranya menguatkan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.